berjumpa besok masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Dan Anda yang sedang menonton YouTube saya pada kesempatan hari ini, saya doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ini kondisinya lagi mencekam, dimanapun orang tidak boleh keluar, harus stay at home. Karena apa? Karena mewabahnya pandemik virus COVID-19. Dan semoga video yang saya buat ini bisa menemani Anda dimanapun Anda berada untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengerjakan soal TOEFL. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya nanti ketika Anda ingin masuk perguruan tinggi, salah satu syarat untuk masuk di perguruan tinggi, baik itu beasiswa maupun tidak beasiswa, salah satu syaratnya di situ adalah TOEFL. Maka dari itu dalam video kali ini saya ingin menemani Anda untuk belajar TOEFL, ya, untuk mencoba menganalisis macam-macam soal TOEFL. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya TOEFL itu mudah. Harus kita tanamkan dalam otak kita bahwasanya TOEFL itu mudah. TOEFL itu mudah. Pertanyaannya, kenapa TOEFL itu sulit? Nah, TOEFL itu sulit karena biasanya ketika Anda ikut tes TOEFL, satu, Anda tidak persiapan terlebih dahulu. Anda tidak persiapan, Anda tiba-tiba mengikuti tes TOEFL. Akhirnya tes TOEFL-nya otomatis gagal dan Anda mengatakan TOEFL itu sulit. Tidak hanya itu, ternyata ada teman Anda yang kebetulan juga gagal dalam tes TOEFL. Dia mengatakan kepada Anda, TOEFL itu sulit. Saya nggak lolos. Target saya jauh di bawah standar. Itu yang menyebabkan TOEFL itu sulit. Maka dari itu, tugas saya sebagai seorang guru di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bahwasanya TOEFL itu mudah kalau Anda tahu caranya. Maka dari itu, saya akan mengajarkan trik strategi bagaimana cara mengerjakan TOEFL supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan soal TOEFL. Untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 20 sampai nomor 23. Oke, soal nomor 20. The type of chess known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and records it don't mean bla bla bla. Ini ada tanda apa? Quotation mark. Ini adalah judul lagu, ya. Ini kalau judul lagu biasanya agak sedikit keluar dari tata bahasa. Nanti ada yang protes, "Sir, itu tulisannya salah, Sir." Itu. Saya hanya menulis sesuatu yang ada di soal TOEFL, ya. Saya tidak merubah dan tidak menambah. Di sini kalau menurut structure, it don't mean, ini kan jelas salah nih. Tapi judul lagu, ya saya tidak tahu menau gitu. Makanya di sini ada quotation mark di sini. Ini adalah menunjukkan ini adalah judul lagu. Lah, it ain't. Ini apa ini itu? Nah, ini bahasa informal, bahasa judul lagu. Maka di sini saya tidak mempermasalahkan hal ini karena ini soalnya memang seperti itu, gitu kan? Saya hanya mencari yang digarisbawahi kira-kira yang salah yang mana. The type of chess known as swing. Lah, swing ini juga judul lagu ini gitu. Lah, di sini kok known bentuk ketiga ini bagaimana, Sir? Lah, di sini ada proses yang disebut dengan proses reducing. Nah, di sini adalah proses disebut dengan proses reducing. Reducing dengan reducing dalam bentuk pasif. Dalam bentuk pasif. Makanya kalau pasif langsung dibentuk ketiga kan. Berarti di sini adalah bentuk complex sentence. Bentuk apa? Complex sentence. Nah, complex sentence. Lah, di sini Anda harus tahu di belakangnya mesti ada verb lagi. Di belakangnya mesti ada verb lagi. Was introduced, di sini ada verb lagi. Iya toh? Ini disebut dengan complex
sentence. Jadi asumsi saya kalau Anda sudah masuk ke soal ini, Anda sudah menguasai seluruh tata bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi Anda agak sedikit berat sedikit ini. Tapi kalau Anda mulai dari nol, nggak bisa bahasa Inggris, saya sarankan Anda bisa belajar buku saya yang ini, yang hijau ini. Ini konsep belajar TOEFL dari nol. Ini ada 28 bab, Anda pelajari dari awal hingga akhir, insya Allah Anda bisa masuk ke bab 28 ini. Dan ini adalah kosakatanya, ya. Jadi untuk mengajarkan kosakata dari nol, Anda hafalkan setiap hari, ini bisa membantu Anda dalam memahami teks dalam bahasa Inggris atau di TOEFL. Nah, di sini subjeknya apa? The type of the chest, ini subjek. Nah, sebelum of di sini berarti yang ditekankan type ini adalah singular, kata gantinya it. Makanya pakai was. Boleh ya. Jadi pakai was oke. Was introduce ini verb 3. Was ada be plus verb 3. Berarti ini adalah bentuk kalimat pasif dikenalkan. Nah, dikenalkan. Nah, di sini ada kata by. Ini berarti jelas ini bentuk kalimat pasif. Oke. Dikenalkan oleh siapa? Duke Ellington, nama orang ya. When he wrote, nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini ada N. Ketika di situ ada N, berarti harus ada paralel. Nah, di sini wrote adalah bentuk kedua karena ini adalah cerita, ya toh. Nah, di sini yang salah yang D, harusnya di sini nggak boleh record simple present. Nggak boleh simple present, harusnya simple past. Karena di sini verb wrote bentuk kedua, maka recordnya di sini harusnya apa? Recorded. Ya, harusnya apa? Recorded. Loh, kenapa kok recorded? Karena ada N, makanya harus paralel. Mudah banget soal TOEFL itu kalau Anda tahu caranya. Ini babnya berarti apa? Ini kalau di bab konsep belajar TOEFL dari nol ini, nah ini babnya adalah conjunction. Conjunction di parts of speech. Nah, Anda bisa pelajari part of speech, bab conjunction nanti Anda tahu. Oke, soal yang nomor 21. The bone of mammals, koma, ini ada koma, ini maksudnya apa nih? Not like those of other vertebrates, koma. Oh, berarti di tengah-tengah ada 2 koma, berarti ini sampai sini, ini adalah apositif. Adalah apositif. Di konsep belajar TOEFL dari nol juga sudah ada di situ. Ini adalah apositif. Nah, subjeknya apa? The bones of mammals. Ini adalah subjek yang ditekankan sebelum preposition of. Di sini bones-nya jamak. Ini bone-nya jamak. Makanya verb-nya shows-nya di sini ini tanpa s. Ini berarti sudah oke. Nah, ini yang C. Other ini vertebrates ini adalah ini plural, berarti other juga oke, nggak masalah. Differentiation ini juga yang salah, nggak masalah. Terus yang salah yang mana, sir? Those-nya ini kembali ke mana? Those-nya kembali ke bones, bones-nya jamak, maka those-nya oke. Yang salah yang A. Loh, kenapa yang A yang salah itu? Ya, perlu teman-teman ketahui, like di sini ada like, ada like. Kalau like ini Anda bisa lihat di bukunya Longman Complete Course, di situ ada like sama alike ya. Di bukunya Longman ada like sama alike. Nah, like ini keduanya bisa jadi adjektif. Keduanya bisa jadi apa? Adjektif. Tapi bedanya kalau like ini adalah predikatif. Jadi like itu predikatif. Kalau contohnya Rudy and Anton are alike.
Jadi Rudy dan Anton itu mirip atau sama. Ya, like di sini adalah predikatif apabila verbnya berupa linking verb. Tapi kalau like di sini ini biasanya mengikuti kata benda. Like teacher, itu. She is like teacher, seperti guru lah. Jadi contohnya kalau ini, she is like teacher. Nah, teacher ini like ini adjektif, menjelaskan teachernya noun. Nah, like-nya ini adjektif menjelaskan noun. Jadi like ini harus diikuti dengan kata benda. Nah, di sini those-nya di sini apa? Those-nya di sini adalah noun. Berarti di sini yang benar bukan alike, tapi yang benar adalah like. Like those, seperti tulang-tulang itu. Nah, itu. Jadi di sini yang salah yang A ya, nomor 21 yang salah yang A, yang benar bukan alike tapi like saja. Like ya, tanpa karena alike itu adalah predikatif, kalau like itu adalah adjektif yang menjelaskan kata benda. Like student, like teacher. Ya, itu. Oke. Mudah bukan? Mudah. Yang penting Anda harus semangat ya. Semangat, ikuti proses belajarnya. Kalau Anda malas untuk baca buku, Anda ikuti kelas online saya. Saya membuka kelas online. Di situ ada kurang lebih 250 video. Itu kurang lebih ya. Bisa kurang, bisa lebih ya. Kalau lebihnya nggak banyak, kalau kurangnya juga nggak banyak. Bisa mengikuti kelas online saya, dan di situ saya akan membimbing Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Kemudian, yang nomor 22. The neocortex has evolved more recently than other layers of the brain. Nah, di sini the neocortex ini the-nya oke, nggak masalah. Has evolved, has diikuti verb 3, evolve ini nggak masalah. More recent. Lah, layers di sini adalah plural, other oke. Yang salah adalah yang C. Kenapa? Anda harus tahu bedanya then, kemudian, sama then daripada. Nah, then daripada itu adalah gini. Ini nggak boleh pakai, ini harusnya gini. Then di sini adalah artinya kemudian. Jadi yang salah adalah yang C. Harusnya pakai then ini, bukan ini. Soal terakhir ya, nomor 23. The United States receive a large amount of revenue from taxation of tobacco products. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya Amerika itu bahasanya adalah United States, negara kesatuan. Nah, ternyata di sini United States itu S-nya ini bukan penanda jamak. Nah, ini kata gantinya adalah it. Negara itu kata gantinya it. Receive-nya makanya harus dikasih S. Berarti nggak apa-apa. A large amount of revenue from taxation of tobacco products. Yang salah adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? Karena di sini products-nya ada S-nya, maka nggak boleh dikasih E. Harusnya tobacco products, nggak boleh ada E-nya. Kalau E itu sebuah, tidak boleh diikuti dengan jamak. Mudah bukan? Ini adalah penjelasan saya di soal nomor 20 sampai 23. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya informasikan bagi Anda yang ingin mengikuti kelas online saya, mumpung ada diskon 90%, ini diskonnya gendeng ini, 90%. Diskon ini sampai tanggal 17 April besok. Ini tinggal beberapa hari lagi. Anda manfaatkan diskon 90% ini, dan semoga ini kelas online ini
untuk diskon 90% ini bisa membersamai Anda untuk belajar di rumah waktu work for home ini. Saya doakan Anda bisa meningkat terus kemampuannya dalam menganalisis, juga dalam keadaan sehat, biar bisa terus belajar untuk meningkatkan kemampuan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.